Bab 5. Sunny menyodok Ye Chen dengan sikunya, dan berkata dengan suara rendah, "Ada apa denganmu, kamu masih muda, jangan mempertaruhkan nyawamu sendiri. Keluarga Chen lebih menakutkan dari yang kamu kira. Ayo, kamu berpura-pura pergi ke toilet nanti, dan kemudian menemukan cara untuk keluar, semakin jauh semakin baik." Setelah itu, Sunny mengeluarkan kartu bank dan kunci mobil dari tasnya dan menyerahkannya kepada Ye Chen dari bawah. Dia melihat sekeliling dengan matanya yang indah dan berkata dengan lembut, "Kamu simpan kartu ini, ada 300.000 di dalamnya, dan kata sandinya adalah 61. Ini semua adalah tabunganku selama bertahun-tahun, dan kunci mobil ini, kamu tinggal aku bisa mengemudi dan lari. Semakin dia semakin baik, ingat, jangan melihat ke belakang." Ye Chen tercengang, dia tidak menyangka gadis ini akan benar-benar memikirkan orang lain saat ini. "Bagaimana denganmu?" Ye Chen berbalik dan menatap Sunny dengan erat. "Kamu tidak peduli apa yang aku lakukan, aku seorang gadis, mereka tidak dapat membunuhku, pergilah, sudah terlambat jika kamu tidak." Pada saat ini, suara agung terdengar di luar. "Hari ini, tidak ada yang mau keluar dari ruang perjamuan ini. Chen Zhenguo ada di sini." Pintu aula perjamuan didorong terbuka, dan lebih dari selusin pengawal berjas hitam berdiri dalam dua baris. Mata orang-orang ini dingin dan penuh dengan niat membunuh. Kekuatannya sangat kuat. Segera, seorang pria parubaya dengan wajah karakter Cina masuk, wajahnya penuh keagungan dan kemarahan. Dia adalah kepala keluarga Chen di Jiangcheng. Seorang lelaki tua mengikuti di belakang Chen Zhenguo, lelaki tua itu membungkuk dan berjalan dengan ringan, matanya mengamati penonton. Ye Chen secara alami memperhatikan lelaki tua itu, dan sedikit terkejut, karena pihak lain sebenarnya adalah seorang kultivator. Tepatnya, itu bukan seorang kultivator, tidak ada dantian di tubuh lawan, hanya beberapa aliran udara khusus. Menurut lelaki tua itu, ini harusnya adalah prajurit kuno yang tersembunyi di Tiongkok. Menarik, Jiangcheng sebenarnya memiliki ahli seperti ini. Mulut Ye Chen melengkung. Ketika Sunny melihat Chen Zhenguo datang, hatinya tercengang, dan dia bergumam, "Sudah berakhir, kali ini sudah berakhir." Dia sudah memikirkan situasi selanjutnya untuk mereka berdua, dia melirik Ye Chen di sebelahnya, dan dia hampir meledak karena marah. Orang ini masih makan. Pada saat ini, itu masih seperti reinkarnasi dari hantu kelaparan. "Apakah Anda tidak pernah makan dalam hidup Anda?" "Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Chen Zhenguo ada di sini, mengapa kamu masih ingin makan?" Sunny hampir menangis. Ye Chen buru-buru mengambil sepotong iga babi dan memberikannya kepada Sunny. "Iga babi ini rasanya sangat enak, kamu bisa mencobanya juga, aku benar-benar tidak membohongimu." Sunny. Qian Yong. Semua orang di aula perjamuan. Ketika Chen Feng melihat ayahnya muncul, dia segera bergegas, menangis ke Chen Zhenguo dengan air mata dan ingus. "Ayah, ini orang ini, dia baru saja mengancam akan membunuhku dan menghancurkan keluarga Chen saya. Anda mengaturnya untuk saya. Dua keamanan penjaga dipukuli olehnya, omong-omong, dan dia menampar saya, dan bahkan mengatakan dia ingin Anda berlutut. Ayah, Anda harus menjadi tuan bagi saya." Chen Zhenguo melirik putranya, dan menemukan bahwa seluruh wajahnya bengkak, kali ini wajahnya benar-benar biru. Meskipun tidak ada tokoh top di Jiangcheng pada perjamuan ini, para peserta semua adalah pengusaha terkemuka di Jiangcheng. Jika masalah ini menyebar, keluarga Chen-nya akan menjadi lelucon terbesar di Jiangcheng. Dia menekan amarah di dalam hatinya, memandang semua orang, dan berkata tanpa pertanyaan, "Jika kamu melakukannya, berdirilah, berlutut dan sujud 10 kepala, dan keluarga Chen-ku akan mempertimbangkan untuk memberimu seluruh tubuh." Ini adalah sikap keluarga Chen. Mata semua orang tertuju pada Ye Chen tanpa henti, berpikir bahwa anak itu akan gemetar ketakutan. Tanpa diduga, Ye Chen, yang merupakan pihak yang terlibat, masih makan. Ya. Tepat sekali. Masih makan. Brengsek, dari mana datangnya hantu kelaparan ini? Kepala keluarga Chen tidak peduli jika dia berbicara. Ini bukan dari rumah sakit saraf, kan? Kamu bilang, apakah orang ini akan merasa seperti dia akan mati dan makan enak pada akhirnya? Mungkin. Semua orang memandang Ye Chen dengan simpati. Chen Zhenguo melirik ke arah Ye Chen, mendengus dingin, dan berkata kepada pengawal di sampingnya, "Bawa anak itu ke sini." Ya. Lebih dari selusin pengawal bergegas dalam sekejap, tanpa mengatakan apa-apa, mereka dipotong dengan pisau tangan. Sunny juga merasakan hembusan angin di telinganya, dan dengan cepat mengingatkan Ye Chen, "Hati-hati." Tepat ketika pisau itu akan jatuh, Ye Chen akhirnya meletakkan sumpitnya, bersandar sedikit ke samping, dan meraih tangan langsung. "Kalian jauh dari kualifikasi." Suara dinginnya sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir, bergema di seluruh aula perjamuan. Pengawal yang tertangkap hilang sesaat, lalu sadar kembali, mengambil belati dari pinggangnya, dan berjalan langsung menuju Ye Chen. Pada saat yang sama, dia berkata kepada yang lain, "Idenya agak rumit, ayo pergi bersama." Dalam sekejap, 7 atau 8 tinju menghantam Ye Chen. Hidup dan mati hanyalah masalah pikiran.
Hei, apakah aku harus melakukannya? Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian lengannya bergetar. Aku melepaskan tangan pengawal itu, dan aku melihat aliran udara samar menyebar ke segala arah. Kemudian, dengan boom, pengawal itu langsung menabrak teman-teman di sekitarnya. Hanya dalam beberapa detik, lebih dari selusin pengawal tergeletak di tanah. Kehilangan kemampuan tempur. Pada saat ini, seluruh dunia terdiam. Karena pertempuran semacam ini, dampak visualnya terlalu kuat. Seorang pemuda kurus. Dan itu masih menghadapi selusin orang. Hanya satu tembakan. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, mereka semua jatuh. Nima, apakah bodyguard ini adalah boneka ibu yang spesial? Sunny benar-benar tercengang. Napasnya cepat, dan dadanya terus naik turun. Dia menatap Ye Chen di sampingnya dengan mata lebar, benar-benar terdiam. Bukankah orang ini di luar negeri menjual resep demi uang? Hari-hari ini, dokter di negara ini sangat galak. Kamu Cheng, kamu. Ye Chen menatap Sunny dengan percaya, dan berkata, kamu bilang kamu menyuruhku untuk menghentikan anggur. Jadi mulai hari ini, tidak ada yang berani membiarkanmu minum segelas anggur. Tidak ada. Setelah berbicara, dia tiba-tiba berbalik, dan matanya yang dingin menatap langsung ke arah Chen Zhenguo. 5 tahun lalu, dia adalah sampah keluarga Ye. Pergi ke depan dan mencuri hidup Anda. 5 tahun kemudian, dia, Ye Chen, kembali. Dia kembali dengan tubuh kultivasi yang menembus langit dan bumi dan menangisi hantu dan dewa. Chen Zhenguo juga ketakutan oleh matanya yang dingin, dan dia mundur beberapa langkah. Untungnya, pria tua di belakangnya mendukungnya. Dia selalu merasa bahwa pemuda ini tampak familiar, tetapi dia tidak tahu. Ming tua, apakah orang ini? Ming Lao mengangguk, dan berkata dengan suara tua, kamu menebaknya dengan benar, orang ini seharusnya sama denganku, tetapi tergantung pada usia pihak lain, itu harus sebentar, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Ketika Chen Zhenguo mendengar berita itu, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam, dan berkata dengan hormat, jika itu masalahnya, maka Lao Ming akan melakukannya. Bagi dunia luar, Ming Lao hanyalah kepala pelayan keluarga Chen, tetapi hanya Chen Zhenguo sendiri yang tahu bahwa status Ming Lao di keluarga Chen hanya sebatas lelaki tua yang berlatih di Gunung Wei. Lebih penting lagi, Ming Lao adalah seorang pendekar kuno yang legendaris. Kekuatannya setinggi langit. Dia pernah melihat dengan matanya sendiri bahwa penatua Ming membelah tanah hanya dengan satu jari. Mengerikan. Dalam beberapa tahun terakhir, status keluarga Chen di Jiangcheng telah meroket, dan alasan terbesar juga karena Ming yang lama. Bab 6. Ruang dansa. Ming tua mengambil beberapa langkah dan datang langsung ke Ye Chen. Dia sedikit menyipitkan matanya, dan meletakkan tangannya di belakangnya, seperti gambar master. Nak, jangan berpikir bahwa setelah kamu mempelajari beberapa trik, kamu akan melanggar hukum. Di mata lelaki tua ini, kamu hanya seekor semut. Chen Feng sangat gembira ketika dia melihat bahwa Ming yang lebih tua mengambil tindakan. Dia tahu bahwa Ye Chen pasti akan mati kali ini. Semua orang gila harus mati di depan Ming Lao. Ming tua, aku ingin tangan kanan anak ini. Chen Feng berteriak keras. Ming Lao mengangguk, dan suara tua itu terdengar lagi. Nak, sekarang keluarga Chen saya menginginkan tangan Anda. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Ye Chen benar-benar terdiam, dan berkata dengan dingin, ini benar-benar berisik. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan membuatmu sia-sia dalam hidup ini. Kalimat ini langsung mencapai telinga semua orang di aula, dan pada saat itu, terlihat jelas bahwa setidaknya lebih dari setengah orang tidak dapat menahan diri untuk menutupi mulut mereka, takut mereka akan berseru. Old Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu anak muda yang sombong. Setelah dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Seluruh ruang perjamuan penuh dengan angin. Tiba-tiba, dia muncul di depan Ye Chen. Bawa angin dengan satu telapak tangan. Tebas langsung di tangan kanan Ye Chen. Orang tua ini akan membuatmu mengerti apa itu katak di dalam sumur hari ini. Ye Chen buru-buru berlari, 9 surga yang jue mendalam, dan tiannya melonjak, dan ledakan energi sejati mengalir langsung ke lengannya. Jika ada yang memperhatikan, dia pasti akan menemukan bahwa telapak tangan Ye Chen bersinar dengan cahaya redup saat ini. Gulungan. Ye Chen menampar angin lurus ke atas, dan bertabrakan langsung dengan Ming Lao. Dalam sekejap, meja kaca di sekitarnya langsung hancur. Aliran udara yang kuat mengalir ke segala arah. Bang! Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ming Lao terbang keluar. Bahkan ada percikan darah di udara. Satu langkah, Ming Lao kalah. Seluruh tempat itu sunyi senyap, dan Anda bisa mendengar pin jatuh. Semua orang di sini menatap Ye Chen dengan mata yang luar biasa. San Yi, yang berada di samping, menutup mulutnya, matanya bulat, dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tidak jauh, Chen Zhenguo dan Chen Feng membatu dan tetap di tempat. Saya selalu berpikir bahwa Ming tua yang perkasa telah dikalahkan. Dan itu dikalahkan oleh seorang pemuda. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana bisa?
untuk mengatakan bahwa yang paling terkejut dari orang-orang ini adalah Ming Lao, ketika telapak tangannya bertabrakan dengan Ye Chen. Tidak ada yang tahu gelombang turbulen macam apa yang muncul di hatinya. Dia dengan paksa menopang dirinya untuk mengangkat kepalanya, dan hampir mengeluarkan kalimat dari tenggorokannya. Siapa kamu? Bagaimana kultivasimu bisa? Siapa aku? Ye Chen menatap lelaki tua di tanah. Pada saat ini, temperamennya berubah sepenuhnya, dan seluruh orang tampaknya memiliki aura di atas segalanya dan mengabaikan semua makhluk. Akulah yang tidak akan pernah bisa kamu mainkan. Suara Ye Chen bergema di aula perjamuan seperti guntur yang menggelegar. Ming Lao tidak tahu mengapa, ketika dia mendengar kalimat ini, dia memuntahkan seteguk darah lagi dan benar-benar pingsan. Kemudian, mata Ye Chen jatuh pada ayah dan anak keluarga Chen lagi. Chen Sengguo, apa lagi yang ingin kamu katakan? Ketika Chen Sengguo mendengar ini, wajahnya sangat berubah. Dia tidak peduli lagi. Dia langsung menendang kaki Chen Feng. Plop! Dengan suara, Chen Feng berlutut. Tuanku, aku anak baptisku. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan bajingan ini. Ketika Chen Feng mendengar bahwa ayahnya telah menyerah padanya, dia menyadari keseriusan masalah ini, dan dengan cepat memohon belas kasihan kepada Ye Chen. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Nona San adalah wanita Anda. Saya salah, aku benar-benar salah. Ye Chen menarik kursi dan duduk, menatap Chen Feng dengan penuh minat, dan berkata, apakah kamu pikir aku yang perlu meminta maaf? Jantung Chen Feng berdetak kencang, dan dia segera menyadari bahwa dia dengan cepat berlutut di depan San Yi dan memohon belas kasihan. Nona San, maafkan aku brengsek, aku harus, memarahimu. Ya jalang, seluruh keluargaku jalang. Chen Feng berkata, dan bahkan menarik tangannya dan menampar dirinya sendiri. Dia dilahirkan di keluarga besar, jadi dia secara alami tahu untuk memperhatikan kata-katanya, dan sekarang Paman Ming turun. Keluarga Chen mereka benar-benar tidak bisa diandalkan. Yang terpenting sekarang adalah selamat dari tangan iblis ini. San Yi sedikit ketakutan, melihat pria yang dulunya tak terkalahkan di depannya berlutut di depannya, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Semenit kemudian, dia berkata dengan suara gemetar, kamu pergi. Chen Feng sangat gembira, melirik Ye Chen, menemukan bahwa pihak lain tidak keberatan, berdiri dengan cepat, datang ke Chen Sengguo, dan berbisik, ayah, ayo pergi ke kantor polisi dan bunuh anak ini. Chen Sengguo mengangguk, dia tidak ingin tinggal di tempat ini selama sedetik, dan sekarang punggungnya basah kuyup. Saat keduanya hendak pergi, suara malas terdengar dari belakang. Chen Sengguo, apakah aku membiarkanmu pergi? Chen Sengguo berhenti, tubuhnya kaku. Dia berbalik perlahan dan menatap curiga pada pemuda yang duduk tidak jauh, apakah kamu memanggilku? Sepertinya aku tidak menyinggungmu. Berlutut? Ye Chen berteriak dengan marah. Jika San Yi tidak berada di sisinya, roh jahat di sekitarnya akan memenuhi tubuhnya sejak lama. Peristiwa hari ini akan segera berakhir, tetapi peristiwa 5 tahun yang lalu masih jauh dari selesai. Chen Sengguo hanya merasakan paksaan yang kuat datang, bahunya sepertinya menekan gunung raksasa. Menabrak. Chen Sengguo berlutut langsung di tanah. Pada saat ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Pertempuran barusan terjadi dengan sangat cepat, dan mereka tidak dapat memahaminya, mereka hanya tahu bahwa Ye Chen dapat bertarung dengan sangat baik. Jadi bagaimana jika Anda bisa melawan? Masyarakat ini adalah masyarakat dengan aturan hukum. Tidak peduli berapa banyak Anda bisa melawan, Anda tidak bisa mengalahkan peluru. Tetapi ketika Chen Sengguo berlutut di depannya, itu benar-benar berbeda. Meskipun keluarga Chen bukan keluarga teratas di Jiangcheng, tapi itu juga sangat kuat. Pimpinan keluarga yang begitu kuat benar-benar berlutut kepada seorang pria muda berusia 20-an. Tidak ada yang akan percaya. Reaksi pertama di hati semua orang adalah Jiang Cheng akan berubah. Benar-benar berubah. Terlepas dari reaksi orang-orang di sekitar, Ye Chen berdiri dan berjalan menuju Chen Sengguo langkah demi langkah. Langkah kaki sangat ringan, tetapi dalam pandangan Chen Sengguo, ini adalah langkah kaki kematian. Segera, Ye Chen berhenti, dan dia memandang Chen Sengguo dengan merendahkan, seolah-olah Tuhan memandang rendah semut. Dia membuka mulutnya perlahan, baru saja akan berbicara, Bang. Pintu diketuk terbuka. Lebih dari selusin petugas SWAT bersenjata bergegas masuk. Jangan bergerak. Melihat petugas polisi khusus ini, Chen Sengguo tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, nasibnya terselamatkan. Meskipun ada prajurit kuno di Cina, tidak peduli seberapa kuat prajurit kuno, mereka terikat oleh mesin negara. Jadi selama bertahun-tahun, beberapa kerusuhan prajurit kuno telah terjadi. Ye Chen melihat sekeliling, matanya tidak goyah sama sekali. Lelaki tua itu memberitahunya sesuatu tentang Huaxia, dan dia juga tahu bahwa otoritas Tiongkok mengelola prajurit dan pembudidaya kuno, tetapi balas dendam ini, dia harus membalasnya hari ini. Orang itu berdiri, aku menyuruhmu berjongkok dengan kepala tegak. Jika kamu tidak jongkok lagi, aku punya alasan untuk membunuhmu. Peringatan untuk pertama kalinya.